Bab 831. Apakah kau benar-benar tidak ingin aku pergi? Bersikaplah lembut, itu menyakitkan, itu menyakitkan. Lalu kenapa kamu bicara omong kosong? Bukankah itu yang kau katakan? Kau tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak memanggilmu seperti itu. Mengapa kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu, kata Lin Yi. Dengan begini, kamu akan punya dua ayah yang akan menyayangimu. Betapa bahagianya. Kenapa? Nggak bisa ya kamu memanjakanku tanpa harus bertingkah seperti ayahku. Lihat apa yang kau katakan. Bahkan jika aku bukan ayahmu, aku akan tetap menyayangimu. Jangan ngomong sembarangan. Liang Ruoxu memutar bola matanya ke arah Lin Yi dan menyisir rambutnya. Semuanya sudah beres. Bagaimana kalau kita cari tempat makan malam? Meskipun masalah tersebut telah diselesaikan dengan sukses, Liang Ruoxu masih ingin mengklarifikasi detailnya. Lin Yi melihat sekeliling, ekspresinya tidak lagi ceria. Masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Kurasa aku belum bisa menyelesaikan ini untuk sementara waktu. Setelah itu, Lin Yi melihat arlojinya. Sudah hampir jam 1 pagi. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal agar tidak ada kerutan. Salahmu aku punya kerutan ini, gerutu Liang Ruoxu. Kalau saja kau tidak menarikku keluar larut malam, aku pasti sudah tidur sejak lama. Bukankah ini untuk memberimu lebih banyak prestasi politik sehingga kamu bisa mempromosikan dirimu di masa depan? Liang Ruoxu menatap Lin Yi, jika aku dipromosikan, Zhong Hai tidak akan bisa menahanku lagi. Lin Yi tertegun. Dia baru menyadari masalahnya setelah mendengar kata-kata Liang Ruoxu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku tidak memberimu penghargaan itu, kata Lin Yi. Aku akan memberikannya pada Chen saja, dan mungkin aku bisa mendapatkan bantuan sebagai balasannya. Kamu benar-benar tidak ingin aku pergi. Tentu saja, kata Lin Yi, Zhong Hai tempat yang sangat indah. Ada gunung, sungai, dan diriku sendiri. Cek, gunungnya bagus, airnya bagus, tapi kamu bukan orang baik. Kata-katamu kasar sekali. Bagaimana aku bisa memanjakanmu? Pergilah, kembali bekerja. Kring kring kring. Sebelum Liang Ruoxu selesai, telepon Lin Yi berdering. Liang Ruoxu menoleh. Jika ada yang memanggilnya saat ini, mungkin itu saudari dari suatu bar. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah Qiao Xin. Ada apa? Ada masalah apa? Ini pernah terjadi sebelumnya. Saat dia bertugas, dia menghadapi masalah sulit yang tidak dia ketahui cara menyelesaikannya. Dia tahu bahwa dia tidak tidur, jadi dia meneleponnya. Saudara Lin, apakah Direktur Li pergi ke tempatmu? Tidak. Ekspresi Lin Yi membeku saat firasat buruk muncul di hatinya. Apa yang terjadi? Kalian berdua tidak pergi ke hotel. Saya dan Direktur Departemen Li sama-sama bertugas siang hari ini, tetapi kami sibuk hingga lewat pukul 8 sebelum kembali ke hotel, kata Qiao Xin. Sekitar pukul 11 malam, ketika kami selesai mandi dan bersiap untuk beristirahat, telepon Direktur Li berdering. Ekspresinya berubah dan ia menyuruh saya pulang dulu. Namun, setelah saya pulang, ia seperti menguap. Tidak ada yang mengangkat telepon, dan saya sangat khawatir. Jangan khawatir, aku akan mencarinya. Saudara Lin, kamu harus menemukan Direktur Li. Aku tahu. Lin Yi menutup telepon dan mencoba menelepon Li Chuhan. Seperti yang diduga, tak seorang pun mengangkat teleponnya. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresi Lin Yi tidak benar, Liang Ruoxu bertanya. Bantu aku memasang semua kamera pengawas di dekat gedung 6. Aku mau semua rekamannya setelah jam 6. Baiklah, aku mengerti, kata Liang Ruoxu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku. Kamu kenal dokter kepala Li dari Departemen Kardiologi, kan? Setelah pulang malam ini, dia menghilang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Setelah sesaat terkejut, Liang Ruoxu akhirnya bereaksi. Secara logika, dengan keamanan Zhong Hai, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Tidak ada yang mustahil, kata Lin Yi sambil berjalan. Ngomong-ngomong, bantu aku memeriksanya dulu. Aku mengerti. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, masuk ke mobil dan melaju menuju rumah Li Chuhan. Pada dini hari di Zhong Hai, hampir tidak ada mobil di jalan. Lin Yi mengabaikan lampu merah dan melaju ke rumah Li Chuhan dalam waktu kurang dari 20 menit. Sambil memegang gagang pintu, Lin Yi menggunakan dantiannya untuk menarik kunci ke bawah. Sayangnya, meskipun kuncinya rusak, pintunya tidak terbuka. Karena itu, dia menendang pintu kamar Li Chuhan beberapa kali lagi. Situasi di ruangan itu di luar dugaan Lin Yi. Hampir sama seperti saat dia datang hari itu. Tidak berantakan seperti yang dibayangkannya. Sialan, andai saja Qiao Xin ada di sini. Kring kring kring. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Liang Ruoxu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Aku menemukannya. Dia dibawa pergi oleh seseorang bernama Ito Mitsui. Hah? Kok kamu tahu? Lin Yi bingung. Mungkinkah kamera pengawas mendeteksi benda-benda ini? Ketika kami kembali, Kepala Chen sempat menginterogasi orang itu.
Saat dia mengajukan pertanyaan yang relevan, orang bernama Sung Kentaro mengatakan ini. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Ia menutup telepon dan berlari keluar. Namun, karena suara tadi terlalu keras, pintu rumah tetangga sedikit terbuka. Mereka ingin melihat apa yang terjadi, takut ada perampok. Lin Yi mengabaikan orang-orang ini dan berlari ke bawah. Ia masuk ke mobil dan melaju menuju Hotel Shangri-La. Lin Yi merasa otaknya tidak bekerja dengan baik akhir-akhir ini. Mengapa dia tidak memikirkan jawaban yang sederhana seperti itu? Selain keluarga Mitsui, mustahil bagi siapapun yang berkonflik dengannya baru-baru ini. Terlebih lagi, Li Chuan kini telah terlibat dalam masalah ini. Karena sesuatu telah terjadi padanya, tentu saja ada hubungannya dengan Ito Mitsui. Dia sungguh tidak memikirkannya. Brengsek. Shangri-La, kamar 2404. Meskipun sudah larut malam, lampu di ruangan itu masih menyala. Aroma teh yang samar-samar memenuhi ruangan. Dia duduk di sofa dengan set teh Sunrise Landese di atas meja kopi. Di seberang lautan teh ada Li Chuan yang tanpa ekspresi. Li Chuan ada di sini karena dia melakukan hal yang sama seperti Lin Yi dan memasang kamera pengintai mini di rumah. Pihak lain juga tahu bahwa wanita bernama Li Chuan ini hanyalah orang biasa, sehingga ia jauh lebih ceroboh dalam menjalankan misinya. Hasilnya, Li Chuan mengetahuinya. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan Lin Yi dan akhirnya dibawa ke sini. Saat itu terjadi, Li Chuan tahu bahwa sekalipun dia berjuang, itu akan sia-sia, jadi dia menyerah begitu saja. Dia bekerja sama sampai dia dibawa ke sini. Direktur Li, silakan minum teh. Ini embun giok, produk spesial dari Sunrise Land. Sulit mendapatkannya di Huaxia. Saya tidak tertarik dengan teh, kata Li Chuan. Aku cuma ingin tahu kenapa kamu datang ke rumahku. Kuharap kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Ito Mitsui tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, karena kamu rekan Lin Yi. Kami sangat tertarik dengan hasil penelitiannya. Aku yakin kamu tahu tentang ini. Kuharap Direktur Li bisa bekerja sama dengan kami. Bab 832 seekor kuda yang perlu dibebaskan. Alis Li Chuan berkerut saat dia mengingat semua yang telah dilakukannya dengan Lin Yi. Tak lama kemudian, dia mengerti mengapa mereka melakukan ini. Lin Yi melakukan semua penelitian pengobatan Tiongkok sendirian. Aku tidak ikut. Kau salah orang. San Jingyi menggelengkan kepalanya. Direktur Li, Anda salah paham. Yang kami inginkan bukanlah formula obat Huaxian, melainkan teknik pemurnian biologisnya. Saya harap Direktur Li dapat bekerja sama dengan kami. Sebenarnya, Ito Mitsui tidak berniat menangkap Li Chuan. Namun, karena Li Chuan telah menangkapnya, ia memutuskan untuk membawanya kembali. Teknik pemurnian biologis. Li Chuan awalnya bingung, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya dengan tenang. Maaf, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Anda salah orang. Direktur Li, kami sudah duduk di sini secara terbuka. Saya tidak ingin menggunakan cara-cara ekstrim untuk membahas hal ini dengan Anda. Dengan sumber daya keuangan keluarga Mitsui kami, jika kita dapat mencapai kerjasama antara kedua belah pihak, itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Sudah aku bilang aku tidak tahu apa-apa tentang ini, dan aku tidak bisa memberitahumu apa yang kau bicarakan, kata Li Chuan. Lagi pula, kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu, jadi aku pergi saja. Li Chuan mengambil tasnya dan hendak pergi, tetapi orang di belakangnya menekannya ke kursi. Tuan Mitsui tidak memintamu pergi. Silakan tinggal sedikit lebih lama. Li Chuan mengerutkan kening namun tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu, berjuang itu sia-sia. Ito Mitsui menuangkan secangkir teh baru untuk Li Chuan dan berkata dengan ringan. Masih pagi. Direktur Li, silakan pikirkan baik-baik. Ada makanan dan minuman di sini. Saya akan memberi Anda cukup waktu. Kamu tidak ingin aku pergi. Jangan terlalu buruk. Aku hanya mengundang Direktur Li ke sini sebagai tamu. Aku tidak bermaksud menjebakmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau kau tidak mengizinkanku pergi, aku akan tinggal di sini. Ketenangan Li Chuan melampaui ekspektasi itu. Wanita ini sangat ulet. Kalau begitu, Direktur Li, istirahatlah dulu di sini. Aku akan ke rumahmu lagi. Kalau aku menemukan informasi berguna, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ekspresi Li Chuan dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa meskipun dia pergi ke rumahnya, orang-orang ini tidak akan menemukan apapun. Melihat sikap tegas Li Chuan, Ito Mitsui tak membuang waktu lagi. Ia berbisik kepada dua bawahannya di belakangnya. Awasi dia. Usahakan mendapatkan sesuatu yang berguna darinya. Mengerti, Mitsui-san? Mitsui mengangguk, lalu melihat arlojinya. Kemana So Kentaro pergi? Dia belum kembali. Mendesis. Retakan. Tepat saat Ito Mitsui hendak pergi, tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbuka. Ia tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Ini kamarnya. Siapapun yang masuk harus mengetuk pintu.
Siapa yang berani menerobos masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pun? Orang lain di ruangan itu punya pemikiran yang sama. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Terdengar derit dan pintu didorong terbuka. Ketika dia melihat orang yang masuk, ekspresinya berubah drastis. Itu kamu, Lin Yi. Li Chuan dan Ito Mitsui berkata serempak. Mereka berdua terkejut melihat Lin Yi di sini. Jangan takut. Lin Yi menatap Li Chuan, aku akan mengantarmu pulang nanti. Hentikan dia. Ito Mitsui merasakan aura berbahaya dari Lin Yi. Karena itu, dia memerintahkan bawahannya untuk melindungi Li Chuan di belakang mereka. Selama wanita ini ada di tangan mereka, tidak akan ada masalah. Lagi pula, ini bukan wilayahnya. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk meredakan masalah ini. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Dengan kemampuanku di Zonghai, menurutmu ini akan jadi masalah? Tanya Lin Yi. Aku sudah menolakmu sebelumnya. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Kami hanya menginginkan hasil penelitianmu. Kami tidak bermaksud jahat. Persetan denganmu. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang kursi di depannya ke arah Ito Mitsui. Merasa situasi menegangkan, Ito Mitsui berhasil menghindar ke belakang. Salah satu bawahannya yang berdiri di samping melompat ke depannya. Kursi itu menghantam dadanya tepat dan hancur berkeping-keping. Lin Yi, jangan pergi terlalu jauh. Ito Mitsui memelototinya. Aku terlalu malas untuk melawanmu, aku tidak takut padamu. Lin Yi mengepalkan tinjunya, persendiannya berderak. Baguslah. Aku bahkan tidak ingin bicara omong kosong lagi. Sambil berbicara, Lin Yi mengerahkan tenaga di bawah kakinya dan menyerbu ke depan Ito Mitsui dalam 2 langkah. Dengan tendangan terbang, pengawal yang berjaga di depannya terpental. Ia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Hati Ito Mitsui bergetar. Kekuatan Lin Yi jauh melampaui ekspektasinya. Lin Yi tidak akan memberi Ito Mitsui kesempatan, tetapi saat ia hendak menyerang, 3 orang yang tersisa bergegas menuju Lin Yi. Kalian jauh dari sebanding dengan orang bernama So Kentaro itu. Kamu bertemu Kentaro. Lin Yi mengangkat bahu. Aku sudah mengurungnya. Jangan harap dia akan menyelamatkanmu. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Setelah menerima berita bahwa So Kentaro telah ditundukkan oleh Lin Yi, Ito Mitsui menjadi benar-benar bingung. Dia berteriak dan bergegas menuju Li Chuan. Selama Li Chuan ada di tangannya, dia akan bisa lolos tanpa cedera. Li Chuan yang sangat tenang mengeluarkan pisau bedah tajam dari sakunya. Ketika pertama kali mengetahui ada orang jahat yang mengikutinya, dia mulai membawa pisau bedah. Saat dia melihat pisau bedah, dia menghentikan langkahnya. Dia adalah orang biasa, dan menghadapi pisau bedah di tangan Li Chuan, tentu saja dia dipenuhi rasa takut. Bok, 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 bok. Pada saat ini, suara pertempuran terdengar. Lin Yi menggunakan satu gerakan pada satu waktu untuk menjatuhkan 3 bawahan yang tersisa. Tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri. Memanfaatkan momen ketika Ito Mitsui panik, Li Chuan berlari ke belakang Lin Yi dan bersembunyi. Mata Ito Mitsui tampak tak bernyawa dan dipenuhi keputusasaan. Aku bisa jujur padamu. Aku hanya menginginkan bahan penelitianmu dan tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarmu. Kalau saja aku tidak bertemu dengannya, aku tidak akan membawanya ke sini. Kau seharusnya bisa melihat ini, kata Ito Mitsui tulus. Saya mengaku kalah. Saya berjanji dengan nyawa saya bahwa saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Saya harap Anda bisa membebaskan saya. Kalian dari grup Mitsui sudah 2 atau 3 kali datang mencari masalah denganku. Aku bisa membiarkannya begitu saja. Bahkan ketika kalian bekerja sama dengan Zhang Zhenhao dan menjebakku dari belakang, aku bisa membiarkannya begitu saja. Ketika kalian mengirim seseorang untuk diam-diam mengikutiku, aku masih bisa membiarkannya begitu saja. Lin Yi berkata dengan wajah dingin, tapi kau harus ingat aku masih pemarah. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Bab 833 dengarkan suster. Suara mendesing. Lin Yi menendang Ito Mitsui. Yang terakhir menjerit ketika meja kopi di belakangnya hancur. Ia menjerit kesakitan dan meronta cukup lama, tetapi tak bisa bangun dari tanah. Tuan Lin, tenanglah dan berhentilah bertengkar. Kalau aku berhenti berkelahi hanya karena kau bilang begitu, bukankah aku akan mempermalukan diriku sendiri? Lin Yi menatap Ito Mitsui. Kau bahkan berani menyentuh wanitaku. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Sudah kubilang kita sama sekali tidak ingin menangkapnya. Kita hanya kebetulan bertemu dengannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Dengan itu, Lin Yi menginjak pergelangan kaki Ito Mitsui. Suara tulang retak terdengar. Ito Mitsui sangat kesakitan hingga wajahnya memucat. Wajahnya meringis dan ia hampir pingsan. Tuan Lin, seharusnya Anda sudah tenang sekarang, kan? Dendam di antara kita seharusnya sudah selesai sekarang, kan? Sudah setengahnya hilang. Apa maksudmu? Lin Yi tersenyum dan berkata, itu artinya kamu hanya setengah lumpuh. Biar aku yang ambil kaki satunya.
Saat dia berbicara, Lin Yi mengangkat kaki lainnya. Pada saat ini, sebuah suara halus terdengar, menyela tindakan Lin Yi. Secara naluriah, Lin Yi melihat ke arah pintu. Dia menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Kaye Mitsui. Selain itu, ada seorang wanita gagah berani yang mengikutinya. Namanya Yoshida Higashino, dan dia adalah asisten Kaye Mitsui. Penampilan Kaye Mitsui sungguh di luar dugaan Lin Yi. Dia datang begitu cepat. Kakak, kamu di sini. Selamatkan aku. Saat melihat Kaye Mitsui, Ito Mitsui bersikap seolah-olah baru saja melihat penyelamatnya. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Melihat keadaan Ito yang tragis, Kaye Mitsui mengerutkan kening dan membungkuk sedikit kepada Lin Yi. Tuan Lin, ini semua karena kelalaian saya. Saya harap Anda bisa menghargai saya dan memberi saudara saya kesempatan lagi. Baiklah, karena kau meminta, aku akan memberimu muka. Lin Yi tersenyum. Bagaimanapun, kau telah menginvestasikan 40 juta dolar AS pada kami. Aku harus menunjukkan rasa hormatmu. Ito Mitsui menghela napas lega. Ia akhirnya lolos dari musibah ini. Kaye Mitsui membungkuk lagi. Terima kasih, Tuan Lin. Retakan. Tanpa peringatan, Lin Yi mengangkat kakinya dan mematahkan kaki lainnya. Jeritan kembali terdengar di ruangan itu. Mata Kaye Mitsui melebar. Tuan Lin, Anda. Maksudku, aku akan memberimu wajah setelah aku tenang. Lin Yi tersenyum. Sekarang amarahku sudah reda, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Dan aku sudah memberimu muka saat aku melakukannya. Bagus sekali. Aku berhasil 2 burung terlampaui. Setelah merenung sejenak, Kaye Mitsui mengangguk. Tuan Lin benar. Sekarang, kau seharusnya melepaskan adikku, kan? Kau seharusnya tidak menyerangnya lagi, kan? Tentu saja tidak, kata Lin Yi, aku orang yang menepati janjiku. Kalau aku bilang tidak akan melakukannya, ya sudahlah. Sampai jumpa. Lin Yi membawa Li Chuan keluar ruangan. Ekspresi Kaye Mitsui langsung berubah dingin. Nona, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kata bawahan Kaye Mitsui. Kalau tidak, siapa di antara kalian yang bisa menghentikannya? Kakak, kau harus membalaskan dendamku, kata Ito Mitsui. Kalau tidak, keluarga Mitsui kita akan benar-benar dipermalukan. Kaye Mitsui duduk dengan elegan di sofa dan menatap Ito Mitsui di tanah. Bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak terlibat lagi dalam hal ini? Ito Mitsui panik. Aku hanya ingin menyelesaikan misi secepat mungkin dan membantu suster. Kamu benar-benar kakak yang baik. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu tahu bagaimana memikirkan adikmu. Sebagai seorang adik laki-laki, wajar saja aku harus memikirkan adikku, inilah yang seharusnya kulakukan. Ito Mitsui menahan rasa sakit dan berkata, Kak, cepat bawa aku ke rumah sakit. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyambungkan kembali kakiku. Jangan cemas. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu dari rasa sakit. Kaye Mitsui perlahan mengangkat roknya, tidak peduli meskipun dia memperlihatkan celana pengaman hitamnya. Namun, Ito tidak berminat untuk mengagumi pemandangan di balik gaunnya karena ada pistol hitam di bagian atas pahanya. Dengan kaki lainnya, Kaye Mitsui melepas laras peredam dan perlahan menggabungkan keduanya. Kemudian, ia menempelkannya ke kepala Ito Mitsui. Jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk mendengarkan aku. Dor. Dengan suara teredam, sebuah lubang berdarah muncul di otak Ito. Tubuhnya miring, dan matanya terbelalak saat ia tewas di tempat. Selain itu, keempat bawahan di ruangan itu pun tak luput. Semuanya tewas diterjang hujan peluru yang membara. Setelah melepaskan laras senjata dan peredamnya, Kaye Mitsui berkata, hati-hati saat berurusan dengan mereka. Bersihkan semua darahnya. Dimengerti, Nona Mitsui. Bawahannya mulai membereskan mayat-mayat yang berserakan di tanah. Kaye Mitsui mengeluarkan sebungkus rokok wanita dari tasnya dan menyalakannya dengan elegan. Duduk di sana tanpa berkata sepatah kata pun, wanita ramping itu hanya menghisap 2 hisapan rokoknya sebelum sisanya berubah menjadi abu. Nona, semuanya sudah siap. Tidak ada jejak yang tertinggal, kata Yoshino Higashino. Kaye Mitsui mengangguk. Bantu aku menulis laporan besok. Katakan padanya bahwa adikku, Ito Mitsui, sayangnya jatuh ke laut dan meninggal. Undang orang-orang ke pemakamannya. Ya. Yoshino Higashino tampak ragu. Nona, kalau kita ceritakan ini ke keluarga, kita bisa melimpahkan kesalahan pada Lin Yi. Kita bisa memanfaatkannya. Kalau keluarga tahu soal ini, kemungkinan besar mereka akan berselisih dengan Lin Yi, tapi rencanaku belum selesai. Aku tidak mau melihat kejadian seperti itu. Tapi Tuan Mitsui adalah, jika aku bisa melibatkan Lin Yi atau mendapatkan hasil penelitiannya, cabang mereka tidak akan berguna bagi keluarga. Karena itu, aku tidak peduli dia hidup atau mati. Setelah meninggalkan hotel, Lin Yi ingin membawa Li Chuan pulang. Namun, ia tiba-tiba teringat bahwa Kiao Xin telah mendobrak pintu mereka, jadi ia berbalik dan pergi ke Hotel Peninsula.
Ia juga memberitahu Kiao Xin tentang hal ini agar Kiao Xin tidak khawatir. Saat pintu tertutup, Li Chuan berbalik dan memeluk Lin Yi. Dia memeluknya erat sekali, seolah ingin meleburkannya ke dalam tubuhnya. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia memeluk pinggangnya dengan satu tangan dan membelai rambut panjangnya yang lembut dengan tangan lainnya. Lin Yi tahu bahwa dia takut. Dia hanya tidak menunjukkannya seperti orang lain. Ketakutan dan air mata tak terdengar olehnya. Setelah beberapa lama, Lin Yi menepuk pantat Li Chuan. Sudah malam. Cepat mandi dan istirahat. Aku tidak ingin mencucinya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Li Chuan mendongak dan memeluk Lin Yi, lalu menciumnya. Bab 834 Natal akan datang. Keesokan paginya, Li Chuan takut Kiao Xin akan datang, jadi dia bangun pagi-pagi dan pergi ke kamarnya. Ketika dia bangun, dia bahkan diam-diam mengingatkan Lin Yi yang sedang pusing. Setelah dia bangun, dia bisa pergi sendiri saja. Ada beberapa hal yang Li Chuan tidak ingin orang lain ketahui. Tidak ada alasan khusus. Itu hanya rasa malu belaka. Setelah bangun, Lin Yi tidak tinggal lama di sana. Setelah Lin Yi mandi, dia menerima pesan dari Li Chuan. Itu bukan hal yang penting. Dia bilang dia pergi ke rumah sakit setelah sarapan bersama Kiao Xin. Pada saat yang sama, dia bertanya pada Lin Yi apakah dia bisa pulang hari ini. Lin Yi memberinya jawaban ya, tetapi prasyaratnya adalah dia harus memperbaiki pintunya terlebih dahulu. Setelah mengobrol dengan Li Chuan sebentar, Lin Yi pergi ke restoran di lantai 2 untuk makan. Saat mereka sedang makan, Wang Tianlong diam-diam mendekati mereka. Presiden Lin, semua yang telah Anda atur untuk saya hampir selesai. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menghubungi lebih dari 20 tempat mewah di Zonghai dan mereka semua sangat bersedia bekerja sama dengan kami. Mereka juga bersedia memberikan manfaat VIP kepada pemegang kartu. Ini cukup untuk membuktikan identitas pemegang kartu. Begitu cepat. Saya pasti akan melakukan apa yang diminta Bos Lin, kata Wang Tianlong. Hanya saja saya masih harus bekerja di hotel akhir-akhir ini. Kalau saja saya lebih fokus, mungkin saya bisa melakukan ini dengan lebih baik. Lihatlah kau menjilat. Lin Yi tersenyum. Apakah Anda sedang mempertimbangkan hal lain? Masih banyak bisnis di bawah grup ini, dan masih banyak lowongan untuk posisi manajemen. Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk pindah, saya bisa memberitahu Anda tentang lowongan yang tersedia. Wang Tianlong tersenyum malu. Terima kasih atas apresiasinya, Presiden Lin. Saya baik-baik saja di Hotel Peninsula, dan saya cukup familiar dengan bisnis di sini. Saya tidak akan pergi ke tempat lain. Apakah kamu tidak punya ambisi? Waktu muda dulu, saya memang punya pikiran seperti itu. Namun, saya sudah berusia 40-an dan punya anak di rumah. Lagi pula, ayah saya lumpuh dan harus bergantung pada saya dalam banyak hal. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain memfokuskan seluruh energi saya pada pekerjaan. Saya sangat menghargai kebaikan Presiden Lin. Lin Yi mengangguk, memahami situasi Wang Tianlong. Dibandingkan dengan sistem kerja 996 di departemen lain, pekerjaan di Hotel Peninsula niscaya jauh lebih mudah. Meskipun penghasilannya tidak banyak, Wang Tianlong saat ini sedang memikul beban hidup. Ia lebih membutuhkan waktu pribadinya daripada apapun. Bagaimana kalau begini? Aku akan bicara dengan Departemen Keuangan dan memberimu gaji yang sesuai untuk manajer umum perusahaan. Bekerja keraslah di masa depan. Wang Tianlong terkekeh dan mengangguk pada Lin Yi. Terima kasih, Presiden Lin, terima kasih, Presiden Lin. Kamu pantas mendapatkannya, kata Lin Yi. Tapi kamu tetap harus memperhatikan kartu keanggotaannya. Cobalah untuk memperluasnya, dan yang terpenting, tingkatkan pengaruhnya. Saya mengerti. Jangan khawatir, Presiden Lin. Saya pasti tidak akan mengacaukannya. Aku selalu merasa nyaman saat kamu melakukan sesuatu, jadi aku tidak akan bicara lagi. Lakukan saja sesukamu. Jangan khawatirkan aku. Kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi aku kalau ada yang kamu butuhkan. Oke. Setelah makan malam, Lin Yi menelepon Ji Qingyan dan menjelaskan situasinya secara singkat kepadanya. Pesan utamanya adalah dia telah selesai menangani urusannya sendiri dan dapat kembali ke paviliun Jiushu malam ini. Setelah meninggalkan Hotel Peninsula, Lin Yi meregangkan badan dan merasa segar. Masalah dengan keluarga Mitsui seharusnya sudah berakhir. Kaye Mitsui juga datang di waktu yang tepat. Mereka mungkin sudah tidak punya rencana lagi terhadapnya. Selain itu, pengembangan chip 3.0 pada dasarnya telah berakhir. Sisa pekerjaan penyelesaian akan selesai dalam 1 atau 2 hari. Pada saat itu, ia dapat berbicara dengan Intel tentang kemitraan. Sementara itu, ada hal lain yang menunggu untuk ditanganinya, dan hal itu mendesak. Natal yang menyebalkan akan segera tiba. Tidak sulit untuk memilih hadiah. Namun, selain Ji Qingyan, Liang Ruoxu, Li Chuan, dan Wang Ying juga harus diurus. Dia harus mengurus keempat wanita itu dalam waktu yang terbatas.
Ini benar-benar hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering saat ini. Itu telepon dari Yan Qi. Direktur Yan, bisakah kamu minum sesuatu yang dingin hari ini? Lin Yi tersenyum. Aku bisa, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa minum lebih banyak dariku. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa memakanmu. Kau yakin tidak bercanda? Rekor saya adalah sebotol Maotai dan 20 botol bir. Kira-kira kamu bisa menyamai ini enggak? Iya. Mari kita bicarakan hal lain. Di ujung telepon, Yan Qi tertawa genit. Lin Yi bahkan bisa membayangkan pinggangnya gemetar dan ombak bergulung-gulung. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu hari ini, kata Yan Qi. Aku sudah pernah cerita soal acara survival di alam liar itu. Kamu masih ingat, kan? Aku ingat. Kita mulai sekarang. Sebelum ini, Lin Yi tidak menganggap serius acara ini sama sekali. Namun, misi yang diberikan sistem adalah meraih juara pertama, jadi ia harus serius. Akan gawat jika terjadi kesalahan. Pendaftaran sudah dimulai, tapi sebelumnya ada tes kebugaran fisik dan kesepakatan yang diwajibkan, kata Yan Qi. Tapi jangan khawatir. Aku sudah membantumu dengan tes kebugaran fisik, tapi kamu harus menandatangani perjanjiannya sendiri. Kalau kamu ada waktu, datanglah menemuiku. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Aku akan sampai di tempatmu sekitar setengah jam lagi. Baiklah, aku akan turun dan menjemputmu. Baiklah. Setelah masuk ke mobilnya, Lin Yi melaju ke stasiun televisi. Setibanya di sana, ia menyadari ada lautan manusia di halaman stasiun televisi itu. Setidaknya ada 200 orang yang hadir. Lin Yi tidak menyangka begitu banyak orang yang mendaftar. Program ini ternyata cukup populer. Lin Yi melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. Ia menemukan bahwa laki-laki merupakan mayoritas peserta, tetapi perempuan juga sangat menarik perhatian. Bukan karena mereka cantik, tetapi karena mereka terlalu kuat. Lin Yi melirik ke dalam. Sebagian besar kontestan wanita lebih kuat darinya. Berjalan di antara mereka, Lin Yi merasa seperti ayam lemah yang tidak memiliki kualitas menonjol. Ketika dia sampai di pintu masuk stasiun radio, Lin Yi melihat Yan Qi. Dia mengenakan celana panjang lebar hitam dengan sepasang legging hitam mewah di bawahnya dan mantel kasmir ungu tua. Meskipun warna keseluruhan pakaiannya sangat gelap, untungnya, kulit Yan Qi cukup cerah sehingga dia bisa mengenakannya dengan sempurna. Melihat Yan Qi keluar, banyak kontestan menatapnya dengan gugup. Ini karena mereka sudah tahu sebelumnya bahwa wanita cantik di depan mereka adalah sutradara acara survival di alam liar. Jika mereka bisa lebih dekat dengannya, mereka mungkin akan mendapat perlakuan istimewa saat acara dimulai. Bos Chen, rumor itu benar. Sutradara acara ini memang cantik. Bab 835 cara yang tepat untuk mengarahkan hormon Anda. Orang yang berbicara berkulit gelap. Ia mengenakan celana jin biru dan jaket hitam. Meskipun tidak tinggi, ia memancarkan aura yang kuat. Di sampingnya, orang yang ia panggil saudara Chen mengenakan sepatu bot militer dan celana kamuflase. Ia memiliki potongan rambut cepak dan berdiri lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya. Nama pria itu adalah Chen Dongze. Ia pernah bertugas di luar negeri. Karena cedera saat bertugas, ia memutuskan untuk pensiun dan kembali ke Tiongkok. Ia membuka sekolah pelatihan seni bela diri campuran dan masih cukup terkenal di kalangan seni bela diri campuran di Zhonghai. Siapapun dalam lingkaran itu biasanya akan mengenalinya jika namanya disebutkan. Orang yang berdiri di sampingnya bernama Li Sheng. Dia adalah kontestan yang dibesarkannya. Sama seperti Chen Dongze, dia juga telah meraih ketenaran. Akan tetapi, dalam hal kekuatan, masih ada kesenjangan tertentu di antara keduanya. Dia memang sangat cantik. Saat kita mendaftar nanti, aku akan mencoba mendekatinya. Kurasa aku bisa membuatnya terpancing. Apakah kamu seyakin itu? Tanya Li Sheng. Fakta bahwa kamu bisa menanyakan pertanyaan seperti itu berarti kamu masih belum mengerti wanita. Fisikku tidak sebaik milikmu, dan aku tidak setampan dirimu. Aku jelas tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal ini. Begini, biarlah kukatakan padamu, meskipun wanita muda yang sudah menikah sepertinya tampak berwibawa di luar, dia sebenarnya sangat genit di dalam hati. Apa kau serius? Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Tentu saja, kata Chen Dongze. Sebelum saya memulai sekolah bela diri campuran, saya bahkan membuka sasana. Para siswi yang saya temui semuanya seperti ini. Ketika mereka mendaftar, mereka semua sangat serius. Mereka bilang ingin menurunkan berat badan dan membentuk tubuh. Lalu, sebelum saya menyelesaikan kelas, mereka meminta informasi kontak saya. Tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan seminggu di tangan saya. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan saya. Setelah mengatakan itu, Chen Dongze tersenyum bangga. Nanti saja lihat aku tampil. Beri aku waktu seminggu. Aku pasti bisa memikatnya. Kalau begitu aku akan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tapi setelah kau sukses, jangan lupakan aku,
kata Li Seng sambil menggosok-gosokkan tinjunya. Kau sudah bersamaku begitu lama. Kapan aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Setelah aku selesai bermain dengannya, dia milikmu sepenuhnya. Haha, terima kasih, Bos Chen. Tepat saat mereka berdua tengah mengobrol dengan yakin dan Chen Dongze hendak melangkah maju, tiba-tiba ia mendengar suara datang dari samping. Kakak, sepertinya kamu tertarik pada sutradara tim produksi. Chen Dongze dan Li Seng menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria jangkung berkulit gelap. Ia bahkan lebih tegap daripada Chen Dongze. Jangan bilang kamu juga memikirkan hal ini. Benar, aku memang punya pikiran seperti itu, kata pria jangkung itu. Kuharap kau berhenti menyimpan niat jahat dan berhenti memikirkan wanitaku. Senyum tersungging di wajah Chen Dongze. Maaf, aku juga sudah menyukainya. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Pria jangkung itu mengerutkan kening, dan adrenalin dalam tubuhnya meningkat pesat. Saudaraku, penting untuk tahu batas kemampuanmu. Pria kekar itu meletakkan tangannya di bahu Chen Dongze dan meremasnya erat-erat. Tidak perlu bertengkar hanya karena masalah sepele seperti ini. Tidak baik kalau aku menyakitimu. Melihat permusuhan di antara keduanya, orang-orang di sekitarnya menoleh dan menyaksikan keributan itu. Saya kenal orang itu. Dia dari provinsi Dongshan. Saya rasa namanya Guo Pengcheng. Dia sangat terampil. Melihat otot-ototnya, aku tahu dia pasti cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan begitu marah dan menyerang seseorang begitu dia muncul. Ini akan menarik. Dia akan tereliminasi bahkan sebelum mendaftar. Kurasa Guo Pengcheng bisa menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Dia bahkan mungkin dirawat di rumah sakit. Suara mendesing. Chen Dongze menendang Guo Pengcheng. Yang terakhir tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terkena tembakan. Guo Pengcheng awalnya berpikir serangan seperti itu akan sia-sia di hadapannya. Ia tidak tahu bahwa setelah menerima pukulan langsung, ia tidak akan bisa berdiri lagi. Melihat Guo Pengcheng memegangi perutnya dan berlutut di tanah, semua orang ternganga. Ada apa? Apa dia sekuat itu? Mereka yang mengenal Guo Pengcheng dengan baik, mata dan mulutnya terbelalak tak percaya. Di mata mereka, Guo Pengcheng jelas seorang ahli. Mereka tidak menyangka dia akan jatuh hanya dengan satu tendangan. Siapa sebenarnya orang ini? Kalian orang luar benar-benar tidak mengenalnya. Biar ku beritahu, namanya Chen Dongze. Dia raja seni bela diri campuran di Zonghai. Si tolol besar ini tidak bisa dibandingkan dengannya. Baru setelah mendengar kata-kata, raja seni bela diri campuran, para penonton menyadari bahwa Chen Dongze adalah tokoh papan atas. Wajar saja jika seseorang seperti Guo Pengcheng yang hanya mengandalkan kekuatan kasar dan metode tidak lazim, tidak sebanding dengannya. Chen Dongze menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan menatap Guo Pengcheng. Jangan repot-repot mendaftar dan tersesat. Meskipun dia masih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Guo Pengcheng tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia sudah merasa malu. Melihat tatapan iri orang-orang di sekitarnya, Chen Dongze merasa sangat bangga. Kemudian, ia melirik Yan Qi yang berdiri di tangga, dan mengumpat dalam hati. Si idiot ini benar-benar datang di waktu yang tepat. Dia membantuku menonjol di depan banyak orang. Kurasa dia sudah menyadari kehadiranku. Saudara Chen, ada kabar buruk. Seorang pria baru saja pergi ke pihak wanita itu. Mereka tampaknya cukup dekat, kata Li Seng. Chen Dongze mengerutkan kening. Dia tidak melihatnya tadi. Dari mana dia datang? Santai saja. Lihat cowok itu. Lengan dan kakinya kurus. Mungkin dia rekan kerjanya. Bukan masalah besar. Asalkan mereka tidak datang ke sini untuk merusak rencana kita. Ayo berdiri di depan antrean. Kita akan jadi yang pertama masuk dan mendaftar nanti. Itulah yang sedang kupikirkan. Melihat mereka berdua berjalan menuju barisan depan, orang-orang di sekitar tidak berani berkata apa-apa. Mereka hanya bisa membiarkan mereka berdua berdiri di depan. Pada saat ini, Lin Yi dan Yan Qi sudah berjalan memasuki aula. Tadi ada perkelahian di luar. Kamu nggak mau ikut campur. Hal semacam ini sudah terjadi beberapa kali di pagi hari, kata Yan Qi sambil mengibaskan rambutnya. Mereka semua penuh hormon. Mereka langsung bertengkar setiap kali ada perselisihan kecil, jadi aku sudah tidak peduli lagi. Tidak apa-apa asalkan tidak ada masalah serius. Orang-orang ini tampaknya telah mengarahkan hormon mereka ke tempat yang salah. Salah tempat. Yan Qi menatap Lin Yi. Kalau itu kamu, di mana kamu akan menggunakannya? Aku akan menggunakannya padamu. Roger Tat. Di lobi stasiun televisi terdapat deretan meja. Di belakang meja duduk 6 staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan terkait. Pada saat yang sama, Lin Yi juga melihat tuan rumah, Zhang Su, yang telah dipukulinya hari itu. Pada saat ini, ia sedang mengatur para peserta untuk memasuki tempat acara guna menghindari kekacauan. Namun tak lama kemudian, ia melihat Lin Yi juga, dan raut wajahnya langsung berubah dingin. Ia belum melupakan apa yang terjadi di garnisun hari itu. Direktur Yan, mengapa Anda membawanya ke sini?
Zhang Su berjalan mendekat dan bertanya dengan acuh tak acuh. Keahlian Lin Yi tidak buruk, jadi aku membawanya ke sini untuk mendaftar. Bab 836. Jika Anda mengalahkannya, Anda akan mendapatkan undangan. Tapi kegiatan liar seperti itu seharusnya tidak cocok untuknya. Kau tahu kemampuan Lin Yi. Acara seperti ini seharusnya mudah baginya. Saya akui kemampuannya memang lebih baik daripada saya, tapi orang-orang yang datang untuk berpartisipasi di acara ini lumayan juga. Melihat postur tubuhnya saja, saya tahu dia tidak cocok untuk ini. Yan Qi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sudah lama sekali, tapi pria ini masih saja merenungkan masa lalu. Dia sungguh terlalu picik. Kita tidak usah bahas ini dulu. Kamu yang akan bertanggung jawab atas situasi di TKP untuk saat ini. Aku akan pergi mengambilkan surat perjanjian untuknya. Yan Qi membawa Lin Yi ke tempat pendaftaran dan mengambil kontrak dari rekannya. Ayo pergi. Biar aku bawa kamu tanda tangan, dan aku akan beritahu apa yang perlu diperhatikan. Lin Yi mengangguk. Ini pertama kalinya dia berpartisipasi, jadi dia harus memahami aturan permainannya. Jika tidak, jika dia tereliminasi karena alasan teknis, itu akan sedikit tidak adil. Lagi pula, kejadian ini ada hubungannya dengan misi sistem. Tepat ketika mereka berdua hendak pergi, Chen Dongze, yang berdiri di barisan depan, menghentikan Yan Qi. Kontestan, ada apa? Yan Qi masih memiliki kesan terhadap Chen Dongze, karena dialah yang baru saja bertarung. Bukankah ada tes kebugaran fisik untuk acara ini? Hanya mereka yang lulus tes yang berhak berpartisipasi. Tesnya bahkan belum dimulai. Bagaimana mungkin dia bisa mendaftar? Ada beberapa undangan khusus untuk acara ini, dan dia ada di daftar undangan khusus kami. Dia bisa melewatkan segmen uji coba dan langsung mendapatkan persetujuannya. Mendengar ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut, tetapi mereka segera mengerti. Banyak program memiliki aturan seperti itu, dan itu bukan konsep baru. Namun, Chen Dongze jelas tidak bisa menerimanya. Karena ada aturan seperti itu, mengapa saya tidak mendapat undangan? Dengan baik, pertanyaan bodoh semacam ini membuat Yan Qi tertegun, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Kalau kamu tidak menerima undangan, itu pasti berarti kekuatanmu kurang. Kau masih bingung. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini. Saya hanya bisa meminta maaf dalam hal ini, karena nama Anda memang tidak ada dalam daftar tamu yang saya terima. Kalau begitu aku ingin tahu apa prinsip undanganmu, tanya Chen Dongze, enggan menyerah. Undangan itu hanya memungkinkan mereka lolos tes kebugaran fisik, dan kami bisa menjamin bahwa orang-orang dalam daftar undangan internal lulus tes tersebut. Itulah sebabnya kami memberikan undangan kepada mereka. Hah! Begitu kata-kata itu terucap, penonton bersorak-sorai. Bahkan terdengar tawa keras. Direktur, lihat tubuhnya. Apakah dia terlihat seperti orang yang bisa lulus tes kebugaran fisik? Bukankah tadi kau bilang ini program survival alam liar paling realistis yang pernah ada? Apa kau butuh orang-orang tampan untuk mengisi tempat ini? Apa bedanya ini dengan acara realitas lainnya? Seperti yang diduga, publisitasnya palsu. Baiklah, baiklah. Semuanya, diam, kata Zhang Su. Lin Yi kuat. Jangan ragu. Kalau tidak percaya, coba saja. Sial, bajingan ini benar-benar tidak punya niat baik, Lin Yi mengumpat dalam hatinya. Yan Qi sedikit mengernyit. Ia sangat tidak puas dengan tindakan Zhang Su. Dia menyalahgunakan jabatannya untuk membalas dendam. Karena kamu sudah bilang begitu, aku jadi ingin mencobanya, kata Chen Dongze sambil tersenyum. Kami juga ingin mencobanya. Yang lainnya juga bersemangat untuk mencobanya. Karena dia pun punya kualifikasi untuk diundang. Kalau kita mengalahkannya, bukankah kita juga akan dibebaskan dari ujian? Zhang Su tidak menjawab karena dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan seperti itu. Ini karena setidaknya 70% orang yang hadir dapat mengalahkannya. Akan tetapi, dia tidak dapat memberi mereka undangan berdasarkan hal ini, jadi dia harus mendengarkan Direktur Yan mengenai masalah ini. Semua mata tertuju pada Yan Qi. Dia adalah sutradara acara ini, jadi terserah padanya apakah dia bisa mendapatkan undangan. Baiklah, jika kemampuanmu lebih baik darinya, kamu akan diundang langsung ke acara itu. Haha, kalau begitu aku pergi dulu. Sebelum yang lain dapat berbicara, seorang pria botak berdiri. Pria botak itu tidak setinggi Lin Yi, tetapi sosoknya jauh lebih kuat. Dia tampak seperti binaragawan. Sutradara, Anda baru saja mengatakan bahwa mengalahkannya akan membuat kami memenuhi syarat untuk diundang ke acara itu. Anda tidak akan mengingkari janji Anda, kan? Yan Qi menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bagus. Setelah mendapat jawaban, iya, si botak tak sabar menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Ia sudah bersiap dan bisa menyerbu kapan saja. Kakak Dong, apa pendapatmu tentang si botak ini? Tanya Li Sheng. Dia seharusnya sudah berlatih sebelumnya, tapi performanya belum begitu bagus, komentar Chen Dongze.
Tapi ototnya lumayan. Bahkan tanpa teknik, dia mungkin bisa menang. Saat mereka berdua tengah berbincang, pria botak itu bergegas menuju Lin Yi. Lin Yi bergumam, lalu berbalik ke samping dan memotong lehernya dengan tangannya. Pria botak itu pingsan dan langsung jatuh pingsan ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Bukankah seharusnya daging segar itu yang jatuh? Bagaimana dia bisa mengalahkan pihak lawan? Kakak dong, anak ini sepertinya sudah pernah berlatih sebelumnya. Dia kebetulan menyentuh titik akupuntur. Kalau tidak, tidak akan seperti ini. Penjelasan Chen Dongze membuat yang lain mengerti apa yang sedang terjadi. Keberuntungan anak ini sungguh bagus. Dia bahkan bisa menemukan kebetulan seperti itu. Kali ini aku akan maju. Kali ini, seorang pria berambut panjang dengan rambut disisir membentuk cambuk. Ini sangat kontras dengan kepala botak sebelumnya. Rasanya seperti melihat kegelapan setelah tidak ada apa-apa selain sinar matahari di siang hari. Apakah kamu takut? Tanya pria berambut panjang itu. Sadarkah kau kalau kau beruntung menang tadi? Apa itu sebabnya kau tak berani melawanku? Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan sok. Kalau sudah siap, serang. Aku datang. Melihat gerakan pria berambut panjang itu, Lin Yi menyadari bahwa pria itu sepertinya memiliki sedikit teknik. Tekniknya lumayan. Namun, Lin Yi melakukan hal yang sama. Setelah menghindari serangannya, ia menggunakan tangannya untuk menjatuhkannya. Dia melihat Lin Yi menggunakan metode yang sama untuk mengalahkan penantang kedua. Semua orang yang hadir menarik napas dingin. Tidak terasa seperti suatu kebetulan bahwa dua di antaranya berakhir seperti ini berturut-turut. Melihat dua orang di tanah, Yan Qi menggelengkan kepalanya. Kenapa dia harus mempermalukan dirinya sendiri? Sekarang semua orang bisa melihat bahwa kontestan undangan kita punya bakat. Kalau kamu nggak punya bakat yang sebenarnya, jangan datang. Zhang Su sangat memahami kekuatan Lin Yi. Jelas mustahil bagi sampah yang datang itu untuk mengalahkannya dan membalaskan dendamnya. Ayo pergi. Jangan buang waktu di sini, kata Lin Yi. Yan Qi mengangguk dan bersiap pergi bersama Lin Yi. Tunggu, aku akan melakukannya kali ini, kata Li Sheng. Sial, apa kalian sudah selesai? Lin Yi berkata dengan tidak sabar, kalau aku terus melawan kalian di sini, aku bahkan tidak perlu mendaftar lagi. Kamu baru saja mengalahkan dua sampah. Kenapa kamu masih sok keren, kata Li Sheng. Begini, aku berbeda dari mereka. Gerakanmu tak berguna melawanku. Kalau kau takut, lepaskan saja hakmu untuk diundang dan bersainglah secara adil dengan semua orang. Menyebalkan sekali. Ayo, ayo, ayo. Cepat kerjakan ini. Jangan buang-buang waktuku. Tolong ajari aku. Li Sheng tidak ragu-ragu. Menurutnya, dengan kekuatannya, dia tidak perlu bersiap sama sekali untuk menghadapi Lin Yi. Melihat Li Sheng bergegas, Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Setiap hari kalian minta diajari. Diajari, sialan. Bab 837. Apakah Anda masih takut mati? Ide Lin Yi adalah memamerkan beberapa gerakan dan mengusir orang-orang ini. Tanpa diduga, orang-orang ini benar-benar menguji keberuntungan mereka. Li Sheng terlempar beberapa meter jauhnya oleh tendangan itu. Ia mendarat dengan keras di tanah dan muntah darah. Mendesis. Melihat keadaan Li Sheng yang menyedihkan, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Siapakah pria ini? Dia sangat kurus, tetapi dia sebenarnya sangat kuat. Yan Qi berdiri di sana tanpa ekspresi. Emosi Lin Yi benar-benar buruk. Lin Yi menatap Zhang Su. Mau coba? Mau lihat apakah aku memenuhi syarat untuk diundang ke sini? Tidak, itu tidak perlu. Zhang Su melambaikan tangannya dan mundur dua langkah karena takut. Awalnya ia mengira Lin Yi hanya sedikit lebih kuat darinya, tetapi jelas ada kesenjangan antara dirinya dan para kontestan terdaftar ini. Dia tidak menyangka dia sekuat itu. Ayo pergi, kata Lin Yi pada Yan Qi. Yang terakhir mengangguk, dan mereka berdua naik ke lantai dua bersama. Chen Dongze, yang sebelumnya begitu sombong, juga menyerah saat ini. Dia tidak yakin apakah dia sebanding dengan Lin Yi. Jika dia kalah, itu akan memalukan. Lagi pula, dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk lulus tes kebugaran fisik. Mereka berdua tiba di ruang pertemuan kecil di lantai dua. Lin Yi melihat ada lebih dari 10 orang di dalamnya, kebanyakan laki-laki. Namun, orang-orang yang duduk di sini sangat berbeda dari pria-pria berotot di luar. Mereka hanya bisa digambarkan memiliki postur tubuh yang bagus. Bukankah ini berarti mereka kuat? Ada juga staf profesional di sekitar orang-orang ini yang menjelaskan aturan-aturan relevan kepada mereka. Pelayanannya bisa dibilang sangat perhatian. Melihat Lin Yi dan Yan Qi masuk, semua orang di ruangan itu menoleh ke arah mereka. Kombinasi seorang pria tampan dan seorang wanita cantik sungguh menarik perhatian. Kakak, lihat anak itu. Dia sangat tampan. Sepertinya dia mendapat undangan. Orang yang berbicara adalah seorang gadis bersweter putih. Ia tidak tinggi dan memancarkan aura mungil nan anggun.
Akan tetapi, di musim ini, dialah satu-satunya orang yang mengenakan pakaian sangat minim. Di sampingnya ada seorang wanita dengan kuncir kuda. Gaya rambutnya pendek dan segar, senada dengan wajah ovalnya yang menawan. Dia mungkin ahli bertahan hidup di alam liar. Dia bukan tipe orang yang sama dengan kita. Bagaimanapun, ini adalah program bertahan hidup di alam liar. Kekuatan dan keterampilan bertahan hidup di alam liar sama pentingnya. Oleh karena itu, mereka yang tidak cukup kuat untuk lulus ujian mungkin akan diundang langsung ke sini. Tim produksi juga akan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang bertahan hidup di alam liar. Cocok banget, kan? Ini kekuranganmu. Kalau kamu bisa bekerja sama dengannya, kamu pasti bisa melangkah lebih jauh. Lele, kamu terlalu serius. Dengan jani dan kemampuanku, kita sama sekali tidak butuh bantuan siapapun. Pria yang berbicara itu duduk di samping wanita berambut pendek. Kulitnya berwarna perunggu dan ia mengenakan sepasang anting berlian. Ia menyilangkan kaki dan tampak sangat tidak setuju. Kak Hang, jangan bilang begitu. Tim produksi sudah menetapkan bonus yang sangat tinggi. Pasti banyak ahli yang berpartisipasi. Kamu harus hati-hati. Sebaiknya kamu cari seseorang untuk diajak bekerja sama. Tidak ada gunanya membentuk aliansi. Kita tidak akan bisa menunjukkan kekuatan kita seperti ini, kata pria berambut pendek itu. Asalkan aku bergabung dengan sustermu, Jiani, kita tidak akan kesulitan meraih posisi pertama. Gadis bernama Jiani memiringkan kepalanya dan menatap Lin Yi di barisan belakang. Dia tampaknya tidak setuju dengan sudut pandang pria berambut pendek itu. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatan yang mereka miliki. Lagi pula, program semacam ini penuh ketidakpastian. Mustahil meraih juara pertama hanya karena seseorang kuat. Apakah orang-orang ini juga diundang? Lin Yi bertanya dari kursi belakang. Yan Qi mengangguk. Apa kau terkejut? Banyak acara yang melakukan hal serupa. Kukira kau hanya menggertak tadi. Aku tidak menyangka ini benar-benar terjadi. Saya hanya seorang direktur. Saya tidak punya kekuasaan sebanyak yang Anda pikirkan. Saya tidak berani bicara omong kosong soal aturan. Lin Yi kembali menatap orang-orang di sekitarnya. Apakah orang-orang ini begitu mengesankan? Mereka semua sangat kuat. Beberapa dari mereka ahli dalam bertahan hidup di alam liar dan sangat terkenal di seluruh dunia. Sisanya sangat terampil dalam pertempuran dan atletik. Mereka mirip denganmu. Singkatnya, tidak ada satupun dari mereka yang sederhana. Bukankah acara ini acara realitas? Kenapa begitu megah? Bisa dibilang ini acara realitas, tapi ini sama sekali tidak dibuat-buat. Acara kami berbeda dari yang lain. Saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa acara ini akan disiarkan langsung, kan? Yan Qi mengangkat bahu dengan menyesal. Ide saya adalah membuat siaran langsung, tetapi akhirnya ditolak oleh kepala stasiun. Terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikontrol. Terakhir, kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan kepala stasiun masuk akal, dan tidak nyaman bagi kami untuk menjual iklan seperti ini. Lin Yi mengangguk. Yan Qi benar. Siaran langsung memang kurang cocok untuk acara yang durasinya terlalu panjang. Akan ada banyak pengeluaran yang tidak perlu, baik dari segi biaya maupun pengeluaran. Lagi pula, semakin lama durasi acara, semakin kurang menarik pula acaranya. Meskipun siaran langsung itu nyata, tayangan itu tidak akan semenarik konten yang diedit. Apakah kamu sudah memutuskan lokasinya? Yan Qi memiringkan kepalanya. Kondisi di pulau terpencil di laut sangat keras. Kau harus siap secara mental. Ini mulai serius. Mau bagaimana lagi? Ini acara gabungan yang diselenggarakan oleh beberapa stasiun televisi. Tentu saja, kami harus memilih lokasi yang menarik, kata Yan Qi. Dan kalian juga tahu bahwa orang-orang asing itu semuanya pemberani. Kalau kami memilih lokasi yang biasa saja, kami pasti akan dikritik. Lagi pula, kami adalah penggagas program ini, jadi kami harus sedikit serius. Kalau tidak, kami tidak akan seketat itu, bahkan dalam proses pendaftaran. Mungkinkah seseorang meninggal? Apakah kamu takut mati? Tentu saja. Aku belum menikah atau punya anak. Bagaimana mungkin aku tidak takut mati? Yan Qi tersenyum genit. Jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan banyak langkah pengamanan. Selama kau tidak sengaja mencari kematian, tidak akan ada masalah. Kapan acara ini akan mulai syuting? Dalam setengah bulan, karena masih banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan, kata Yan Qi. Lihat dulu perjanjiannya. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Lin Yi melirik perjanjian itu. Isi utamanya adalah tentang keselamatan. Tim produksi dapat menjamin keselamatan Anda, tetapi jika terjadi kecelakaan, tim produksi ini tidak akan memberikan kompensasi kepada Anda. Besarnya kompensasi yang Anda terima akan bergantung pada seberapa besar asuransi yang Anda terima. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengalihkan kesalahan. Selain itu, hadiah uangnya juga sudah diumumkan. Juara pertama akan menerima hadiah $5 juta,
juara kedua 3 juta dolar, dan juara ketiga 1 juta dolar. Selain itu, mereka juga akan menerima hadiah uang tunai sesuai dengan peringkat akhir. Yang terpenting, selama seseorang terpilih, mereka akan menerima hadiah dasar sebesar 500 dolar. Ini jelas merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah acara realitas. Namun, Lin Yi juga tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena pihak lain telah menawarkan hadiah yang begitu tinggi, mereka sebagai kontestan tentu diharapkan untuk mendapatkan imbalan, mungkin dengan menghadapi situasi berbahaya. Lin Yi tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertunjukan ini tampaknya cukup menarik. Bab 838 Undangan Pemakaman. Dilihat dari ekspresimu, seharusnya tidak ada masalah, kan? Yan Qi bertanya. Lin Yi memiliki semua yang bisa diimpikan seorang pria. Dia benar-benar tidak kekurangan apapun. Dia berpartisipasi dalam acara ini hanya karena dia ingin, jadi dia bisa saja menarik kembali kata-katanya kapan saja. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dan memeriksa apakah ada hal lain yang ingin ditanyakannya. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Lin Yi menandatangani namanya dengan santai. Seharusnya tidak ada yang lain, kan? Tidak ada lagi yang harus ditangani para kontestan untuk saat ini, kata Yan Qi. Sisanya ada di pihak kami. Kalau ada yang lain, aku kabari ya. Kalau begitu, itu saja untuk saat ini. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu, kata Yan Qi. Kalau kamu dapat juara pertama, aku mau minum bareng kamu. Lin Yi menatap Yan Qi sambil tersenyum. Ia merasa kata, minum, telah menjadi rahasia di antara mereka berdua. Mereka berdua tahu apa artinya. Bagaimana jika saya tidak mendapat juara pertama? Yan Qi mengibaskan rambutnya dan menatap Lin Yi dengan genit. Aku juga akan menemanimu. Kalau tidak, kenapa orang bilang kalian wanita dewasa itu menawan? Kita bisa saling memahami hanya dengan sekali pandang. Tak perlu bertele-tele. Jangan bicara omong kosong. Yan Qi memutar matanya ke arah Lin Yi. Aku akan mengurus pekerjaanku. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Oke. Setelah Lin Yi dan Yan Qi selesai berbicara tentang bisnis, orang lain di ruangan itu pergi satu demi satu. Ketika Lin Yi keluar dari gedung stasiun TV, dia masih melihat banyak orang mengantri. Namun kali ini semua orang menatap Lin Yi dengan ketakutan. Meskipun pria ini kurus, kekuatannya luar biasa. Setelah apa yang terjadi tadi, orang-orang yang datang untuk mendaftar semuanya sepakat pada sesuatu. Dalam program ini, orang-orang yang menerima undangan internal semuanya tampak sangat kuat. Meski begitu, Lin Yi mengabaikan mereka. Ia mencari mobilnya dan bersiap pergi ke grup Chaoyang. Tampan, tunggu sebentar. Tepat saat Lin Yi membuka pintu mobil dan hendak masuk, dia tiba-tiba mendengar teriakan dan secara naluriah berbalik. Dia melihat seorang gadis muda mengenakan sweater putih dan kuncir kuda berdiri di belakangnya. Apakah kamu memanggilku? Benar sekali, karena di antara semua orang yang hadir, hanya kamu yang layak disebut tampan. Aku tahu kamu orang yang jujur, kata Lin Yi. Tapi kenapa kamu mencariku? Kamu juga diundang ke acara ini, kan? Lin Yi menatap gadis kurus berkuncir kuda itu. Jangan bilang kau juga begitu. Meskipun orang berbadan besar belum tentu mendapat hasil yang baik. Namun dengan perawakannya yang lemah, sekuat apapun kemampuannya, akan sulit baginya untuk mencapai babak final. Jangan bilang dia masuk lewat pintu belakang. Bukan aku, tapi adikku. Gadis berkuncir kuda itu minggir ke samping, dan Lin Yi melihat wanita berambut pendek di belakangnya. Bentuk tubuhnya tidak buruk, wajahnya juga tidak buruk. Namun, gaya rambut ini kurang bagus. Agak kurang feminin. Li Jiani tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Yi. Ia melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke arah Lin Yi. Saya salah satu kontestan yang berpartisipasi dalam acara ini. Saya ingin bekerja sama dengan Anda dan berpartisipasi dalam kompetisi ini bersama-sama. Apakah Anda punya pendapat tentang ini? Lin Yi membuka pintu mobil dan masuk, mengabaikan mereka. Li Jiani agak malu. Dia ditolak begitu saja. Mata Li Jiale dipenuhi bintang. Adikmu ditolak olehnya. Kenapa kau masih membelanya? Tanya pria berambut pendek itu. Karena dia menolak adikku, aku pikir dia keren. Banyak sekali pria di Yanjing yang mencoba merayu adikku. Dia satu-satunya yang sebaliknya. Memang, pria tampan bisa melakukan apapun yang dia mau. Baiklah, mari kita ganti topik, kata Li Jiani dingin. Bukannya aku harus cari orang yang bisa diajak kerjasama. Lebih baik aku bisa ketemu mereka dulu, tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah. Baiklah, Jiani, tenanglah. Kita masih bisa bertemu dengannya lagi saat acaranya dimulai. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu nanti. Itu tidak perlu. Dengan itu, mereka bertiga masuk ke dalam Mercedes-Benz G-Class dan meninggalkan stasiun televisi. Pada saat yang sama,
Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group dan tinggal di kantor Ji Qingyan sebentar sebelum pulang bersama. Tuan Lin, ini kiriman untuk Anda. Ketika Lin Yi mengendarai mobil ke pavilion Jiushu, Kapten Keamanan menyerahkan tas dokumen kepada Lin Yi. Pengiriman saya. Itu memang milikmu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimkannya ke pavilion Jiushu. Baiklah, terima kasih. Tuan Lin, Anda terlalu baik. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Lin Yi mengendarai mobil pulang dan membuka paket itu. Penasaran, Ji Qingyan berjalan mendekat untuk melihatnya dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah undangan pemakaman. Undangan ini juga mengejutkan Lin Yi, karena pemakaman itu untuk Ito Mitsui. Penyebab kematiannya juga sangat menarik. Itu benar-benar tenggelam. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Kaye Mitsui ternyata lebih kejam dari yang dibayangkannya. Dia benar-benar menyingkirkan Ito Mitsui. Ini mengesankan. Pria bernama Ito Mitsui ini seharusnya Sunrise Landis, kan? Apa kalian dekat? Hubungan kami baik-baik saja, tapi kami tidak sedekat itu, kata Lin Yi dengan santai. Sebelumnya, Lingyun Group menerima investasi sebesar 40 juta dolar AS. Dana ini diinvestasikan oleh keluarga Mitsui. Nama belakangnya juga Mitsui. Seharusnya dia dari Mitsui Group. Lalu berapa banyak yang perlu kita siapkan untuk hadiahnya? 1 juta atau 5 juta? Dia sudah mati. Apa gunanya peduli tentang ini? Bukankah dia akan senang hanya punya uang untuk membeli 2 kaki babi untuk dimakan di neraka? Serius, ini masalah sopan santun, keluh Ji Qingyan sambil tersenyum. Saya tidak bisa menahannya. Saya orang yang pragmatis. Kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Kamu boleh memutuskan masalah ini, tapi sebaiknya jangan bersikap kasar. Ji Qingyan berdiri dan menyisir rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Aku akan memasak. Kamu mau makan apa untuk makan malam? Aku suka semua yang kamu buat. Hehe, mulutmu semakin manis saja, seolah diolesi madu. Ji Qingyan terkekeh. Karena kamu tidak pesan, aku akan buat apa saja. Kamu tidak bisa bilang ini tidak enak kalau sudah waktunya. Oke, silahkan. Ji Qingyan pergi ke dapur sementara Lin Yi memegang undangan itu dengan linglung. Awalnya dia mengira masalah ini sudah berakhir. Namun, kenyataan tak berjalan sesuai harapannya. Masih sedikit berbeda dari bayangannya. Terus terang, Kaye Mitsui melakukan ini untuk mengungkapkan niat baiknya. Meskipun ia juga melakukan ini sebagian untuk memberantas para pembangkang, sebagian besar dari mereka melakukannya untuk mengekspresikan sikap mereka dan ketulusan keluarga mereka. Dengan kata lain, mereka tidak menyerah untuk mengejarnya. Sekarang setelah dia jelas-jelas menolaknya, langkahnya selanjutnya pasti akan lebih cemerlang daripada langkah itu, dan dampaknya pada dirinya akan lebih besar. Lin Yi mengusap pelipisnya. Ini benar-benar sakit kepala. Bab 839 tidak pernah mengalami pertempuran semahal ini. Kemudian, Lin Yi kembali ke ruang belajar setelah makan malam. Pada saat yang sama, ia mengambil lebih banyak tindakan pencegahan. Akan tetapi, dia merasa bahwa dengan standar Kaye Mitsui, dia tidak akan melakukan hal hina seperti itu. Pada hari-hari berikutnya, segalanya damai. Lin Yi sibuk dengan chip 3.0, dan pengembangannya hampir berakhir. Lin Yi menghela napas lega. Ia telah sibuk selama berhari-hari dan akhirnya melihat hasilnya. Dengan program tertulis di tangan, Lin Yi bersiap pergi ke lembaga penelitian untuk menemukan Shen Tianzuo. Lin Yi tidak bisa menjamin tidak ada bug dalam program tersebut. Ia ingin menunjukkannya kepada Shen Tianzuo dan memberinya beberapa saran sebelum mengajukan paten. Setelah mengantar Ji Qingyan di pagi hari, Lin Yi bersiap untuk berkendara ke lembaga penelitian. Dering-dering, dering-et. Di perjalanan, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan dari Qi Xianzhao. Presiden Lin, ada sesuatu yang terjadi, kata Qi Xianzhao dengan cemas. Intel telah menggugat kami atas tuduhan monopoli. Surat panggilan pengadilan baru saja diserahkan kepada kami. Hah. Lin Yi menginjak rem mendadak, merasa ini agak tidak dapat dipercaya. Apakah kamu yakin itu Intel? Saat berbicara, Lin Yi memarkir mobilnya di samping dan hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah orang-orang ini sudah gila? Teknologi Achip 3.0 sudah ada di tangannya. Ia tidak pergi mencarinya, tetapi mereka datang lebih dulu. Itu cabang Intel di Zhonghai. Kudengar mereka menangani masalah ini dengan sangat serius dan bahkan mengirim orang dari kantor pusat ke sana, kata Qi Xianzhao. Kurasa mereka menyadari perkembangan pesat Longxin dan menganggap kita sebagai ancaman potensial. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu mungkin saja, kata Lin Yi dengan tenang. Bagi Lin Yi, panggilan pengadilan itu tidak berarti apa-apa. Zhonghai adalah wilayahnya. Bahkan Kaisar pun tak bisa berbuat apa-apa padanya di sini. Namun, dia merasa agak mencurigakan jika mereka mengeluarkan panggilan pengadilan saat ini. Meskipun Longxin baru saja terdaftar di pasar, mereka belum melakukan apapun di industri chip. Fakta ini dapat dengan mudah diverifikasi secara daring. Selain itu,
kemungkinan terjadinya kebocoran tidak tinggi. Misi Longsin adalah mengembangkan ekosistem telepon seluler, dan mereka telah menghentikan hampir semua penelitian pada chip. Soal riset chip, dia sendiri yang melakukannya. Informasi ini sepenuhnya dirahasiakan. Jadi, mengapa Intel memilih saat ini untuk menantang mereka? Mungkinkah ini benar-benar karena ketajaman naluri bisnis mereka? Atau apakah teknologi chip 2.0 memberi tekanan pada mereka? Namun, peluncuran chip 2.0 sudah sangat lama. Secara logika, mustahil bagi mereka untuk mengambil tindakan saat ini. Apa isi surat panggilan pengadilan? Tanya Lin Yi. Tidak ada yang substansial. Hanya saja kami harus melapor ke pengadilan dalam waktu 10 hari. Jangan khawatir soal panggilan pengadilan itu. Pekerjaan perusahaan kami berjalan seperti biasa. Jangan terlalu ambil hati. Tidakkah kamu perlu menjaganya? Ini bukan gugatan komersial biasa. Ada seseorang di balik ini. Aku akan menanganinya sendiri. Baik, Presiden Lin. Setelah menutup telepon, Lin Yi tidak langsung pergi karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Intel tiba-tiba bergerak. Meskipun kebetulan, Lin Yi masih merasa bahwa Kaya Mitsui mungkin berada di balik ini. Namun, Lin Yi tidak dapat menemukan pembenaran lain atas keterlibatannya, karena tidak akan ada manfaat nyata baginya dan tindakannya pun tidak akan berdampak nyata padanya. Kring kring kring. Tepat ketika Lin Yi sedang memikirkannya, ponsel di sakunya berdering. Ternyata Shen Tianzuo. Direktur Shen, apakah Anda mencari saya? Kudengar kamu sedang dituntut oleh Intel, apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Aku sih mau ke rumahmu aja. Kita ngobrol nanti kalau ketemu. Ayo. Baru-baru ini, ada restoran Northeastern baru yang dibuka di dekat lembaga penelitian. Restorannya besar dan lezat. Aku akan mengajakmu mencobanya. Tentu saja. Setelah berkendara selama lebih dari 40 menit, Lin Yi tiba di lembaga penelitian. Secara kebetulan, dia bertemu dengan mantan pacar He Yuan di sana. Lin Yi tidak punya perasaan apapun padanya. Ia mengangguk dan pergi ke kantor Shen Tianzuo. Kita sudah dituntut. Kenapa kamu masih tersenyum? Siapa yang berani menuntutku di Zonghai? Lin Yi menyilangkan kakinya dan berkata, saya rasa pengadilan hanya mengeluarkan panggilan pengadilan simbolis. Masih ada proses yang harus diikuti. Dengan koneksi Anda di Zonghai, saya tidak terlalu khawatir, kata Shen Tianzuo. Tapi bagaimanapun juga, Intel adalah raksasa di industri ini. Jika berita ini tersebar, mungkin akan berdampak pada harga saham. Bahkan perusahaan Anda, Didi Chuxing, akan terlibat. Saya sudah menduganya, tapi itu tidak akan terlalu memengaruhi saya. Dukungan terbesar Lin Yi adalah adanya seseorang yang mendukungnya. Dalam perkataan Yan Qi, selama dia tidak dengan sengaja mencari kematian, dia tidak akan pernah mati. Aku tahu kemampuanmu. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk menangani masalah ini, tetapi sumber cahaya yang sangat kita butuhkan ada di tangan Simer, dan mereka dikendalikan oleh Intel. Jika konflik antara kedua belah pihak semakin memanas, proyek mesin litografi akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Setelah mengatakan itu, Shen Tianzuo tersenyum. Mungkin pertempuran pertama industri teknologi antara kedua negara akan dimulai dari Anda. Intel memang mengesankan, tapi apakah mereka bisa melawan atau tidak tergantung suasana hatiku. Sumbunya ada di tanganku. Apa kau sudah menemukan cara untuk mengatasinya? Lin Yi tersenyum misterius. Bos Shen, tahukah Anda mengapa saya datang mencari Anda hari ini? Shen Tianzuo tertegun. Apakah ada sesuatu yang penting? Lin Yi mendorong USB di depan Shen Tianzuo dari sakunya. Teknologi chip 3.0 tercanggih di dunia. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya beberapa bulan lebih maju dari R&D Intel. Shen Tianzuo menatap drive USB di atas meja dengan linglung untuk waktu yang lama. Intel telah mengumpulkan lebih dari 100 insinyur, tetapi mereka masih belum bisa memproduksinya. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya memproduksinya lebih dulu? Anak ini sungguh jenius. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda mengandalkan ini untuk menyelesaikan masalah dengan sumber cahaya 4 nanometer. Benar, tapi akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi. Kalau tidak, kita bisa menyelesaikan masalah ini sejak lama. Lin Yi tersenyum. Tapi di level Longsin, kita belum butuh teknologi secanggih itu untuk saat ini. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Intel jika aku menjualnya ke AMD? Pangsa pasar mereka akan turun setidaknya 30%. Hal ini juga akan memungkinkan AMD untuk sepenuhnya menyalip mereka dalam hal teknologi dan bisnis. Visi Bos Shen memang unik. Saya setuju, kata Lin Yi. Jadi, kali ini tidak perlu mempermainkan mereka. Aku akan taruh benda ini tepat di meja mereka. Itu akan membuat mereka takut setengah mati. Memang, ini terlalu mengejutkan. Lin Yi meregangkan badan. Saya belum pernah menghadapi pertempuran semahal ini sejak saya mulai berbisnis. Saya tidak sabar. Bab 840 dia lebih mengerikan dari setan.
Dari segi teknik, saya merasa tidak terima dipanggil Bos Sen, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Tidak, tidak. Kau selalu menjadi bos dalam hal ini. Lin Yi tersenyum. Aku ingin membawa benda ini dan memintamu membantuku memeriksa apakah ada bug. Kurasa aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Benda ini akan segera ditempatkan di medan perang. Jangan cemas. Aku akan membantumu mendapatkan hak patennya sebelum melakukan ini. Aku harus merepotkan Bos Sen. Ini masalah kecil. Shen Tianzuo melambaikan tangannya. Tapi, apakah Anda juga perlu menambahkan nama wali kota Liang? Tidak, kami tidak akan menambahkan namanya ke semua hasil kami di masa mendatang, kata Lin Yi. Saya telah memberinya begitu banyak prestasi politik. Dia mungkin akan dipindahkan ke Yanjing suatu hari nanti. Saya harus mempertahankannya di Zonghai. Ini urusan anak muda sepertimu. Aku tidak bisa ikut campur. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Shen Tianzuo melihat arlojinya. Ayo pergi. Sudah siang. Ayo makan. Setelah mengobrol tentang urusan serius, Lin Yi dan Shen Tianzuo pergi ke restoran timur laut terdekat. Mereka memesan sepiring angsa rebus besi yang menggugah selera dan makan dengan lahap. Lin Yi berencana mengajak Ji Qingyan ke sana jika ada waktu. Namun, selama periode ini, Qixian Zhao dan Tian Yan memanggil satu demi satu. Konten utamanya adalah tentang Intel. Berita negatif tentang mereka telah bocor, dan hal itu telah memengaruhi bisnis grup. Lin Yi, di sisi lain, tidak terburu-buru. Menurutnya, ini hanya pertengkaran kecil. Tidak serius. Ketika berita negatif begitu kuat, mereka akan melancarkan serangan balik defensif. Barulah kemudian segalanya menjadi menarik. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yi relatif santai. Ketika ada waktu luang, ia akan pergi ke Lingyun Group. Tindakan ini membuat para eksekutif dan karyawan biasa perusahaan menjadi gelisah. Presiden yang selama ini sulit ditemui, ternyata tetap bertahan di perusahaan. Hal ini menjadi impian semua karyawan perempuan. Selain saat ia berada di kantor atau toilet, Lin Yi dapat melihat banyak karyawan wanita berdiri dimanapun ia pergi, berbisik-bisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Di kantor, Lin Yi merasa bosan sambil membolak-balik berita negatif berulang kali. Yang membuatnya heran ialah sejak hari itu pihak lain itu tidak melakukan apa-apa lagi. Meski berbagai berita negatif bermunculan setiap hari, tidak pernah ada yang substansial. Hujannya seperti gerimis. Meskipun perusahaan juga terkena dampaknya tidak sampai melukai tulang mereka. Berderak. Pintu kantor Lin Yi didorong terbuka. Di seluruh grup Lingyun, selain He Yuan, tidak ada seorang pun yang berani datang ke kantor Lin Yi tanpa mengetuk. Kenapa kamu tidak mengetuk? Kamu akan melewati gerbang kota. Dalam pengaturan karakter saya, tidak ada konfigurasi untuk mengetuk. Aku kangen banget sama masa-masa awal kita. Kalian berdua penurut dan sopan. Bos, jaga sikapmu. He Yuan berkata, sekarang jam kerja. Kita tidak boleh mengganggu yang lain di sebelah. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Saya baru saja berbicara di kantor saudara Qi. Dia menerima telepon dari Intel. Orang-orang mereka ingin bertemu Anda untuk mengobrol. Bertemu denganku. Lin Yi mengusap dagunya. Kapan dan di mana? Jam 6 malam, di Zunyu Mansion. Yang mahal banget dan gak enak. Ya, itu. Kata He Yuan, tapi aku belum pernah makan di sana sebelumnya. Kamu bisa menyiapkan sesuatu untukku. Baiklah, aku akan memberikan makanan itu pada anjing-anjingku. Lin Yi berdiri dan meregangkan badan. Bantu aku menjawab. Katakan pada mereka aku akan tiba tepat waktu. Kalau begitu, apakah kamu ingin kakak senior ikut denganmu? Tidak menyenangkan untuk pamer jika dia ada di dekatmu. Kalau begitu aku akan pergi berbelanja dengan kakak senior. Baiklah, temani dia makan juga. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah memberinya instruksi, He Yuan mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Lin Yi meninggalkan perusahaan setelah makan siang. Natal sudah hampir tiba, dan sebentar lagi akan terlambat untuk menyiapkan hadiah. Mudah untuk memikirkan hadiah untuk orang lain, tetapi hadiah Ji Qingyan haruslah istimewa. Lin Yi menghabiskan seluruh sore berkeliaran di luar. Ketika hampir pukul 6 sore, dia berkendara ke Zunyu Mansion. Sebagai restoran Michelin bintang 3 dengan harga tertinggi di Zonghai, biaya makan rata-rata di Zunyu Mansion mencapai 2.000 yuan per orang. Namun, jika seseorang ingin makan enak, harganya setidaknya harus 2 kali lipat. Setelah mencobanya sekali, Lin Yi menyebut tempat ini sebagai tanah suci untuk berpose. Rasanya tidak enak, tetapi harganya sangat mahal. Lantai kedua restoran itu adalah area VIP. Luasnya lebih dari 200 meter persegi, dan hanya ada satu meja. Sungguh megah. Pada saat ini, dua wanita sedang duduk di meja makan panjang. Salah satunya mengenakan sweater hitam ketat. Meskipun tidak besar, sweater itu bulat dan menggoda.
Nama wanita itu adalah Andy Ellis. Ia adalah CEO Intel dan putri Andy Grove. Ia juga wakil presiden Intel. Dialah yang merencanakan serangan kali ini. Di sebelah Andy Ellis duduk seorang perempuan berkemeja putih. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu dan wajahnya yang oval tampak menawan, tetapi ekspresinya tampak ragu, seolah-olah ia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Lin Yi juga mengenal wanita ini, Zhao Wen. Saat kuliah, mereka berdua teman sekelas. Setelah bekerja, mereka sering saling menghubungi. Meskipun tidak banyak yang mereka bicarakan, hubungan mereka tetap baik. Setelah mengetahui bahwa Intel telah mengajukan gugatan terhadap Longsin, Zhao Wen berinisiatif menghubungi Andy Ellis. Dia menjelaskan kepadanya apa yang dipertaruhkan, tetapi Andy Ellis tidak mendengarkan. Kenyataannya, Andy Ellis tidak ingin melakukan ini, tetapi tindakan Lin Yi telah mengancam kepentingan mereka. Dia harus melangkah maju, atau posisi Intel sebagai hegemon dunia akan tertantang. Selain itu, mereka tidak akan mengizinkan industri teknologi Huaxia mencapai garis depan pembangunan global. Ini karena para analis di Wall Street telah membuat banyak sekali evaluasi tentang hal ini. Jika perusahaan teknologi Huaxia bangkit, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Karena alasan ini, petinggi Intel yakin sekali bahwa mereka tidak bisa membiarkan perusahaan seperti itu bangkit. Mereka harus membunuh mereka. Sayang, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya Andy. Aku sudah memberitahumu semua yang perlu kukatakan. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan sekarang, kata Zhao Wen. Aku tidak akan ikut mengobrol dengan kalian nanti. Lagi pula, jangan menyeretku ke dalam percakapan kalian. Biarkan aku menghabiskan makanan ini dengan tenang. Tidak mungkin, kenapa kamu begitu takut pada pria itu? Andy Ellis tidak mengerti. Apakah dia iblis? Dia bukan iblis, kata Zhao Wen sambil menopang dagunya dengan tangannya. Tapi dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.